Indonesia melakukan serangan besar-besaran terhadap sejumlah objek strategis di Malaysia dalam operasi khusus. Akibat negeri jiran terus-menerus kirim bantuan ke Australia. Laporan resmi Kementerian Pertahanan Indonesia memaparkan bahwa pada tanggal 24 Desember, serangan rudal menyasar sistem komando dan kontrol militer, fasilitas kompleks pertahanan dan fasilitas energi milik Malaysia. Target telah tercapai, semua objek yang ditugaskan dipukul, tulis laporan tersebut. Pihak Indonesia mengklaim bahwa sebagai akibat dari serangan tersebut, produksi dan perbaikan senjata Malaysia di perusahaan-perusahaan kompleks industri militer berhenti. Transportasi kereta api peralatan militer Malaysia untuk Australia, termasuk buatan luar negeri, terganggu. Pemindahan cadangan ke area pertempuran sulit dilakukan. Saya tekankan bahwa tidak akan ada lagi bantuan dari Malaysia ke Australia. Sementara itu di perbatasan Indonesia-Malaysia, pasukan Indonesia melakukan operasi ofensif dan berhasil memperoleh posisi baru. Akibat tembakan artileri dan serangan penerbangan militer, lebih dari 80 prajurit Malaysia, 2 tank, 3 kendaraan tempur lapis baja, dan 2 truk pick-up hancur. Tembakan artileri pendahuluan di area konsentrasi tenaga kerja Angkatan Bersenjata Malaysia mencegah upaya negara itu untuk kembali mengirim bantuan ke Australia. Adapun operasi ofensif pasukan Indonesia terus mencapai hal positif ke arah Malaysia. Upaya Angkatan Bersenjata Malaysia untuk melakukan serangan balik unit Indonesia di perbatasan berhasil dipukul mundur. Lebih dari 60 prajurit Malaysia dan 5 kendaraan tempur lapis baja dihancurkan pada siang hari. Di arah selatan perbatasan Indonesia-Malaysia, Malaysia gagal memulihkan posisi yang hilang. Pasukan Malaysia juga dihentikan oleh pesawat serbu dan tembakan artileri. Mereka dilempar kembali ke posisi semula. Secara total saat operasi militer khusus, 340 pesawat, 180 helikopter, 2.630 kendaraan udara tak berawak, 391 sistem rudal anti pesawat, 7.010 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 910 kendaraan tempur dari berbagai sistem peluncuran roket, 3.662 lapangan senjata artileri dan mortir, serta 7.484 unit kendaraan militer khusus Malaysia yang akan dikirim ke Australia hancur. Malaysia memperparah konflik antara Indonesia dan Australia yang akhirnya berujung pada operasi militer. Indonesia dan Malaysia resmi menyatakan perang pada hari ini. Saya telah membuat keputusan operasi militer, kata Presiden RI dalam pernyataan mengejutkan. Mengumumkan operasi militer tersebut demi membela wilayah Indonesia yakni Pulau Pasir. Di awal pekan ini Jokowi sudah menyatakan akan memperjuangkan wilayah tersebut dan menempatkan pasukannya di sana untuk menjaga perdamaian. Akibat aksinya tersebut, Amerika Serikat dan negara sekutu Malaysia mengecam langkah Indonesia. Tetapi Jokowi sepertinya tidak gentar dan justru benar-benar berperang dengan Malaysia. Pasca pengumuman tersebut, tentara Indonesia bergerak ke perbatasan dekat markas militer Malaysia. Malaysia jauh-jauh hari sebenarnya sudah mengirimkan pasukannya ke Australia. Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim bahkan mengatakan Indonesia sedang merencanakan perang dahsyat di Asia. Bukti menunjukkan Indonesia merencanakan perang di Asia dan akan menjadi yang terbesar, kata Anwar dalam wawancaranya dengan BBC pada Minggu. Semua tanda menunjukkan rencana tersebut sudah dimulai sejak awal sengketa Pulau Pasir. Intelijen menunjukkan Indonesia akan memulai perang dan mengirimkan pasukan dalam jumlah besar ke perbatasan Malaysia. Malaysia memutuskan untuk mengambil langkah lanjutan terkait rencana serangan Indonesia ke wilayah perbatasan. Malaysia itu akan mengadakan pertemuan darurat hari ini dengan Perdana Menteri Australia Anthony Albanese. Mengutip AFP, rapat itu sendiri diharapkan akan menghasilkan keputusan mengenai tindakan lanjutan atas serangan rencana Indonesia ini. Meski begitu, belum ada gambaran pasti apakah langkah selanjutnya mungkin diambil, termasuk menerjunkan personil militer. Jokowi pun memberikan pesan yang menakutkan.
Saya punya beberapa kata untuk mereka yang merasa perlu ikut campur. Siapapun yang mencoba menghalangi kami, apalagi menciptakan ancaman bagi negara dan rakyat juga wilayah kami, harus tahu bahwa Indonesia akan melawan dengan cara apapun, tegasnya. Langkah militer yang dilakukan Indonesia memberikan dampak yang besar di segala aspek, termasuk ke pasar finansial hingga perekonomian. Aset-aset berisiko berguguran, sementara aset aman dan